Tere, ada kitab suci di tangan kok? Ya, malam Kang Tere. Belum. Belum mau latih baca belum? Oke. Oke, satu. Oke, silakan di sini juga mau. Tidak apa. Oke. Iya. Soya sudah. Oh ya, silakan. Pace, ada pertanyaan apa, Pace? Ya, Romo, saya mau tanya, Romo. Ini Tema kan apa saja ya, teman-teman? Tema mau psikologis, mau apa terserah ya. Tere, kalau engkau mau tanya persoalan hidup juga di sini, tapi bukan pribadi, tapi formulasikan secara umum. Ika juga mau tanya sesuatu, juga silakan. Oh ya, Pace, silakan. ya, Romo, ini kan saya punya istri kan Muslim, Romo. Oke. Orang Bandung. Iya. Ini kan anak saya kan baru 1, tapi kan belum dibaptis, Romo. Itu saya mau secepatnya anak saya dibaptis. Tapi istri saya ini kan belum niat aja untuk mau menikah dengan saya secara Katolik. Bisa tidak, Romo, anak saya dibaptis secara Katolik? Sangat bisa. Oke. Santo Paulus bilang begini, bantu dulu. Tadi Erlin tadi ada naikkan Erlin dia. Erlin di mana tadi? Aduh, dia hilang lagi. Tapi dia Ika engkau di rumah, Ika? Dori. Iya, tapi aku Alkitabnya di Oke, nanti kalau ada Alkitab di tangan, oke. Sekarang kita lihat. Atau Soe mau baca? Iya, saya mau belajar jadi lektor ini. Ada. Oke. Ada Alkitab. Oke, Soe bantu dulu 1 Korintus 7 ayat ke-12. Ini penting sekali, bukan soal iman dari istrimu yang Islam, tetapi imanmu. Dan iman itu nanti engkau berikan kepada anakmu. Kalau engkau ceraikan, Santo Paulus bilang apa? Oke. 1 Korintus 7:12. 1 Korintus 7:12. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, perempuan itu Tahan dulu. Pace, engkau istri bukan beriman dengan engkau kan? Iya, betul, Pak. Tetapi dia mau hidup dengan engkau? Mau, Pak. Ini nanti Santo Paulus baca kembali. Tetapi, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Sekarang kasus terbalik, ayat berikut. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Sebab? Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Tahan dulu. Tahan dulu. Itu andai kata itu penting sekali konsekuensi. Pace, imanmu menguduskan istrimu yang tidak beriman seiman dengan engkau. Kenapa? Karena Santo Paulus bilang begini. Lanjut. Andai kata tidak demikian. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Dan karena imanmu, Pace, anakmu menjadi anakku kudus, Romo. Karena itu engkau harus baptiskan, bukan untuk menghilangkan kenajisan jasmani, tetapi memohonkan hati nurani yang baik untuk anakmu. 1 Petrus 3 ayat 21. Untuk selamatkan mereka. Pembaptisan menyelamatkan dan memohon hati nurani yang baik, bukan untuk menghapuskan kenajisan jasmani atau dosa itu. 1 Petrus 3 ayat 21. 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Pace, engkau tidak mau anakmu punya hati nurani yang baik? Mau, Pacar. Mau punya Kalau hati engkau nurani. mau supaya anakmu punya hati nurani yang baik, menurut ayat itu, engkau harus
baptis. Baptiskan. Dekati Romo. Kalau Romo omong banyak, kau baca ayat tadi. Oke? Sudah bisa mengerti? Oke. Iya, paham. Jangan karena istrimu dari agama lain, engkau menjadi halangan bagi pembaptisan anak-anakmu. Oke? Iya, Karena betul. imanmu menguduskan anak-anakmu. Itu sangat jelas di dalam 1 Korintus tadi. Bukan lagi anak-anak cemar, melainkan anak-anakku Kudus. kudus. Karena apa? Karena di dalam pembaptisan kita memohonkan hati nurani yang baik. Karena dalam pembaptisan mereka menerima Roh Kudus. Roh Kudus. Nanti banyak yang ayat-ayat bilang. 1 Kisah 2 ayat 38. Pembaptisan menerima Roh Kudus. Bantu dulu. Kisah 2 ayat 38. So. Kisah Dan 2 ayat ayat 38. 38. Ya. Jawab Petrus kepada mereka, masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39. Janji pembaptisan itu yang barusan kita omong tadi. Bukan hanya untuk kamu. Untuk anak-anakmu. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Artinya, pace. Janji pembaptisan itu untuk siapa-siapa saja yang barusan kita baca. Untuk kamu yang sudah besar, untuk anak-anakmu, dan untuk mereka yang masih jauh, sejauh yang akan dipanggil oleh Allah sendiri. Jangan lupa itu Pace. Iya. Pembaptisan lebih jauh dari sebuah kewajiban spiritual adalah hak dari anak-anakmu untuk menjadi anak-anak Allah. Hak dari anak-anakmu untuk menerima janji dari Allah. Hak dari anak-anakmu untuk menjadi anggota gereja. Bantu 1 Korintus 12. Aduh, ayatnya berapa ya? Coba 1 Korintus 12 ayat ke-16. Kalau tidak salah jadi anggota gereja. Yang tadi naik langsung di mute. 1 Korintus 12. Coba ayat ke-12. Ayat 13. 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Artinya pembaptisan menjadikan engkau anggota tubuh. Yaitu anggota gereja. Jangan lupa itu Hak dari mereka untuk jadi anggota gereja. Engkau jangan buat mereka tidak punya hak di situ. Oke, ayat 14-nya lanjut. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Oke, yang naik ini saya punya teman kelas, mantan SMM. Teman angkatan. Theo, kau coba, kau punya sinyal itu masih diputar kiri, putar kanan. Sulama teman-teman kelas tidak mereka mulai datang kunjung saya ini selama serindu mereka kunjung, mereka tidak pernah mau kunjung saya ini biasa kalau gitu. Theo, kau punya sinyal, Theo Bengu. Oke, Pace, sambil tunggu teman kelas, masih ada pertanyaan lain? Tanyakan anak Papua, beri prioritas untuk mereka. Theo. Ya, Romo ini kan Pace sebentar, saya teman kelas ini. Theo, monitor. Theo. Theo. Vale, Theo. Masih le. Wala ka mic na le. Kau buka mic na le.
le ke mai kau modele mai kau kena. Ya malam-malam. Wala sekarang so bisa omong le. Kau di mana? Kau ada le? Wala salam untuk Saya ibu di rumah. Wala salam untuk kau buka kamera dulu bos rindu kalian ini. Sama sekali pasang dulu muka besar sekalian. Deo, mana le kau di sini sakit besar dulu. Kau buka kamera dulu. Itu teman kelas kami angkatan 9 bantu 1 Timotius 5 ayat 17 le, frater. Atau soe. Ganti penatua dengan presbiter. Ya. Tapi begini Romo, saya mungkin tawarkan satu tema ini menurut saya luar biasa yang mungkin sudah hilang di era-era sekarang. Tema apa? Ini dari Bapak Uskup dia sempat omong itu. Dia bilang revolusi itu berangkat dari meja makan. Itu luar biasa, tapi kan rujukannya itu dari Ekaristi. Ekaristi maksudnya rujukannya itu dari Ekaristi. Tuh le. Di sana dia beri Makanya- transformasi di situ. Ya, makanya tema ini kalau kita kupas tuh bagus sekali. Oke, Mono. Kita kupas kok? Ya, silahkan Romo. Oke, teman kelas kalau sudah bilang. Oke, revolusi datang dari meja makan. Banyak hal yang kita bisa dapat di meja makan. Ini penting sekali. Ya. Ketika Yesus duduk di meja makan, dia omong tentang revolusi cinta. Nanti sebentar kita lihat ayat-ayatnya di mana. Ketika Iya, dia mantap. omong tentang di meja makan, dia omong tentang revolusi pelayanan. Yang mau jadi besar di antara kalian harus menjadi yang terkecil. Nanti kita lihat ayat-ayatnya di mana. Revolusi penting sekali. Ada kaitannya nanti di sini saya punya kursus perkawinan atau kursus apa namanya 4 kaki meja untuk perkawinan. 4 kaki meja untuk orang muda. Nanti sebentar saya sentuh sedikit dalam itu karena konsentrasi di revolusi yang dibuat Yesus di meja makan tapi dengan cara berbeda. Oke. Nah, sebelumnya itu tolong Theo, engkau sebagai pengurus gereja di situ semangatkan para imam di situ, presbiter di situ mengajar, bukan misa dan intensi misa, oke? Amkai. Kita baca dulu 1 Timotius 5 ayat ke-17. Presbiter yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Amkai. Bukan lebih banyak bukan bagi banyak kunjung dan misa, tidak. Bonifikasi kepada imam-imam 2 kali lipat, yaitu mereka yang berupaya berjerih payah untuk mengajar dan mewartakan. Baca kembali Soe. Presbiter yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Tetapi Santo Paulus bilang begini, apakah upahku? Dalam pewartaan 1 Korintus 9 ayat 18. Wala yang kaya sa mata bangkak ini. 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Oje itu dengarkan bahasa Spanyol. Tapi kita mulai tutup dengan itu dulu karena itu engkau harus dukung ya teman-teman di sana. Suruh Romo Rusina, Romo Josal, angkatan kita, Doni mengajar. Mengajar dengan berbagai banyak cara, oke? Mengajar. Karena banyak orang muda kita pergi cari dia punya doktrin sendiri-sendiri. Tapi itu nanti kita intern di dalam. Yang kedua, kembali kepada engkau punya tema. Pinjamkan kembali Bapak Uskup Budi Keleden punya salah satu refleksinya bilang revolusi meja makan. Sebelum masuk ke dalam revolusi meja makan,
Setiap kali kita masuk rumah kita punya rumah, mayoritas kita punya berapa kaki meja leh, Theo? Normal. Ya, Di kalau tempo dulu Angkau kan biasanya kepala 4. bagian, angkau kepala bagian. Di kau punya kantor, di kepala bagian di ngada itu, di kau kantor itu ada berapa? Dia ini kepala bagian, teman-teman. Teman kelas. Di meja yang di kau kantor itu ada berapa kaki? 4 kaki. Kaki pertama. Sebelum masuk ke revolusi meja makan, kita lihat mayoritas kita punya meja di kita punya rumah ada 4 kaki. Yang pertama, kaki lahiriah, fisik, jasmani. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia ciptakan apa pertama? Kejadian 2 ayat 6-7. Tuhan jadikan tubuh jasmani atau tidak? Saya belum masuk ke revolusi, saya lihat dulu di sini dalam konteks hidup kita punya. Jadi saya tulis jujur, revolusi apa nama judul tadi MK? Bantu Kejadian 2. Frater, lebih cepat atau siapa? Tolong bantu dulu. Karena ini tema panjang. Kejadian 2 ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan menjadikan tubuh manusia. Tubuh ini, bantu dulu di Kejadian 1 ayat 26, dijadikan menurut serupa dengan siapa? Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau saya bisa katakan di sini untuk revolusi meja, kita harus lihat dari kakinya yang menyangga meja. Apa yang kita lakukan dengan tubuh kita? Berbahaya sekali di sini. Kita punya kebebasan untuk menggunakannya, tapi kita punya tanggung jawab untuk menggunakannya juga. Semua revolusi, bagaimana sebuah revolusi tanpa karakter fisik jasmani, tanpa yang kita lihat? Bagaimana dengan jasmanimu yang Allah ciptakan dari rupanya, dari seturut gambarnya? Apa yang sedang kau buat dengan tubuhmu dalam karakter jasmanimu? Sebab Tuhan memilih jasmani itu sebagai tempat di mana kepenuhan Allah tinggal di sana. Kolose 2 ayat 9. Kalau Allah sendiri memilih jasmani, tubuh jasmani itu, dan tinggal dalam kepenuhan kealahannya, bagaimana engkau tidak menggunakan itu? Sebelum masuk ke revolusi meja, Yesus punya. Kita lihat meja punya 4 kaki. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam segala jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Bukan segala jasmania, secara jasmania. Bantu dulu. Engkau bilang segala jasmania, hati-hati di situ. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Maaf Soe, tadi engkau bilang segala jasmania, kita telinga gatal nih. Nanti ganti teologi bahaya sekali. Teologi bisa berubah karena satu kata. Baca kembali. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Theo, Tuhan pilih berdiam secara jasmani kepenuhan kealahanmu. Bagaimana dengan kaki pertama dalam meja kehidupanmu sebelum kita buat revolusi? Bagaimana dengan tubuhmu? Ingat, dalam teologi tubuhnya Yohanes Paulus II, tubuh di dalam 3 konsep, penciptaan, inkarnasi, dan kebangkitan. Eskatologis.
Theo, engkau tidak bisa duduk di kepala bagian sebagai kepala yang di kantor kalau kau sakit. Ya. Bagaimana di situ, revolusi dimulai dengan hal yang paling sederhana. Lihat apa yang ada di sekitarmu. Oke, sekarang penting yang kedua. Di dalam Kejadian 2 ayat 7, di dalam tubuh kita itu setelah dijadikan dari tanah, Allah menghembuskan. Bantu dulu yang tadi, ayo. Kejadian 2 ayat Ketika 7 kita itulah baca, dihembuskan apa? Rohnya. Kita baca dulu, kembali, Ke- pelan-pelan. Kaki kedua Keti- dalam meja kehidupanmu untuk sebuah revolusi. Bagian spiritual. Bantu dulu, Soe. ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Spirit. Demikianlah manusia. Spirit dihembuskan supaya manusia dikatakan. Lanjut, Soe. Supaya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. engkau punya jasmani, tetapi tanpa bagian spiritual, engkau bukan makhluk hidup. Bagaimana dengan bagian spiritualmu dalam hidupmu? Persoalan besar di sini. Bagaimana dengan bagian spiritualmu? Hubunganmu dengan Tuhan Allah. Dalam sebuah revolusi kita butuh 4 kaki meja nih. Kaki kedua, hubungan dengan Tuhan Allah. Seberapa jauh engkau memberikan porsi prioritas? Di dalam dunia ini ada 3 krisis. Di dalam perkawinan ada 3 krisis. Krisis pertama adalah krisis prioritas. Ketika suami tidak tahu prioritasnya seperti apa, istri prioritasnya seperti apa, politikus tidak tahu prioritasnya seperti apa, pegawai PNS seperti Theo tidak tahu prioritasnya seperti apa, anak muda OMK tidak tahu prioritasnya seperti apa. Krisis pertama. Krisis kedua, krisis kepercayaan diri. Kenapa? Karena kita lihat saja TikTok, semua banyak filter. Orang tidak percaya diri lagi untuk menggunakan keasliannya. Berapa kali, Theo, engkau buka di TikTok semua orang pakai filter? Filterisasi. Menghilangkan karakter keaslianmu. Berapa kali kita bangun tidur dan lihat berapa yang like kita punya. Laikisasi. Sukaisasi. Seolah-olah banyak yang suka kita punya postingan mendeterminasikan identitas kita sebagai manusia. Begitu banyak fitur untuk filter yang kita pakai seolah-olah itu mengubah keaslian kita. Justru kehilangan, kekosongan identitas yang sebenarnya. Ketika tubuh tanpa roh mati. Filterisasi yang kamu pasang di jasmanimu, itu salah satu revolusi yang sedang dibuat dunia kepada kita, membuat anak-anak Tuhan yang mengatakan bahwa dia anak-anak Tuhan, dia punya bagian spiritual, juga disfilterisasi kehidupan spiritualnya. Orang sopan suci di mesa, di rumah dia pertama yang jadi tukang pukul. Dia yang pertama jadi tukang gosip. Jadi kalian pergi ke sana dengan lipstick spiritual, tutup kamu punya bibir yang kering dan pasang lipstick di hadapan Tuhan. Tutup kamu punya jerawat dengan bedak di hadapan Tuhan. Tapi yang asli dia yang tahu. Bagaimana, anggaplah Theo, bagaimana buat sebuah revolusi dengan kepalsuan seperti ini, dengan filterisasi, dengan laikisasi seperti ini, dengan sukaisasi seperti ini. Nanti ada gejala ketiga. Tuhan mengambil apa dari Adam untuk menjadikan Hawa. Soe. Tuhan buat Hawa diambil dari siapa? Dari Adam. Ambil dari tulang rusuknya. Kita omong tentang kaki ketiga dalam meja revolusi kehidupan, yaitu kaki sosial.
Kita tidak pernah sendiri dalam hidup ini. Dunia menantangmu dan membawamu kepada ekstrim egoisme, di mana engkau sendiri, tapi Tuhan tidak, saya jadikan seseorang untuk kamu. Tuhan utus dua-dua di dalam Lukas 10, supaya kamu jangan sendiri. Tuhan mau semua orang yang percaya masuk dalam persekutuan, Kisah 2 ayat 44. Semua yang percaya tetap bersatu, bukan sendiri-sendiri. Tuhan jadikan kita partner dalam karya di sini. Berkuasalah, tetapi serupa dengan Allah dulu. Bagaimana dengan meja sosial yang kau punya dalam revolusi kehidupanmu? Engkau masih sendiri? Engkau masih dipanggil untuk bekerja sendiri atau bekerja dalam tim? Bekerja bersama antara Hawa dan Adam. Ketika Hawa jatuh dalam dosa, kita lihat bahwa dia jatuh sendiri, lalu dia buat Adam juga jatuh. Karena itu bagian sosial ini sangat rawan yang kita namakan konflik. Karena itu butuh manajemen konflik. Karena konflik itu datang dari mana? Dunia membawamu kepada ekstrem egoisme. Di sini engkau ditantang untuk kerja sama-sama. Karena itu timbul konflik. Yakobus mengatakan secara jelas akar dari konflik sosial itu timbul dari mana? Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Teo ini buat seminar Teo nih engkau nih. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Ini teman Dari kelas manakah seperti ini datang- nih kita hormat sekali, makanya karena teman datang dengan tema revolusi meja makan, makanya saya bilang untuk jadi meja kita lihat dia punya akarnya dulu, dia punya kakinya dulu. Kita gunakan meja bagian atas, tapi yang kaki ini Teo kita tidak pernah tahu untuk menyokong meja itu. Sekarang revolusi Ya benar. revolusi meja, makanya salam untuk untuk Monsignor Budi kalau bilang Pater, Hero bilang begini, Monsignor bilang revolusi meja makan, tapi jangan lupa Monsignor meja itu ada 4 kaki. Oke. Tapi kesal tuh dulu saya punya guru, jadi kita gam-gam kita punya guru sedikit. Oke. Ya. Bantu dulu. Dari Manajemen manakah datang- konflik muncul di sini. Dari akar dari masalah, akar dari pertengkaran, konflik antara kalian itu bagian sosial itu muncul dari mana? Baca, Pater. Dari Ya. manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Konsentrasi di sini ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Wah. Teo, ingat itu. Konflik sosial muncul dari situ. Muncul dari egomu. Muncul dari karakter individualismemu. Dan muncul dari persahabatanmu dengan dunia. Karena itu ketika Tuhan dibilang di dalam Kejadian 1:26 supaya mereka menguasai dunia, bumi dan semuanya, tetapi harus menyadari diri pertama mereka adalah serupa dengan Allah, gambar Allah. Jadi kekuasaan yang diberikan kepada engkau
sebagai leader, sebagai pemimpin, itu harus pertama merasakan bahwa engkau serupa dengan Tuhan. Jadi seluruh kepemimpinanmu adalah mendekati keserupaanmu dengan Tuhan. Kalau dia bilang kepemimpinan dengan kasih, kepemimpinan dengan kasih. Bagaimana kita membuat sebuah revolusi tanpa mengenal dasar dari meja itu apa? Kaki yang menopang meja itu apa? Dan sekarang yang ketiga, kita masuk ke dalam revolusi yang kita bilang kaki keempat, yaitu kaki yang kita omong barusan ini, pekerjaan kita masing-masing. Di dalam kisah 1, bantu dulu, dalam kisah 1 ayat 27, Kejadian, maaf. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 26, misinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Para rasul juga mengalami krisis ekonomi, krisis jati diri ketika Yesus mati, krisis otoritas spiritual, Yesus mati, Nabi yang bilang Mesias mati, juga sampai kepada krisis finans, krisis ekonomi. Tetapi panggilan ketika mereka berada dalam krisis itu penting. Di dalam Yohanes 21 ayat 1, mereka mengalami krisis. Jalan terbaik keluar dari krisis adalah kerja. Makanya kaki keempat tadi yang baik. Kerja. Yohanes 21 ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap. Theo, leader di sini, kepemimpinan di sini, pemimpin muncul. Dia tidak tinggal diam. Makanya kita butuh kepemimpinan kreatif, partisipatif di tengah-tengah krisis. Itu bagian dari meja kehidupanmu, yaitu kaki meja ekonomi dari pekerjaanmu. Oke, sekarang Petrus bilang apa? Pemimpin yang lebih kreatif dan partisipatif di tengah krisis. Dia bilang apa? Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai tahan dulu. Sekarang alasan kenapa mereka tidak tangkap apa-apa. Mereka kerja sendiri tanpa Tuhan. Krisis di dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik, kerja tanpa Tuhan. Makanya banyak krisis dalam hidup. Lanjut sedikit. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Tahan dulu. Maka cukup. Artinya krisis, kau keluar dari krisis, kau ambil, kau punya kita butuh kepemimpinan, leadership, kreatif dan partisipatif. Tapi tanpa Tuhan, kita tidak akan punya apa. Sekarang, keluar dari krisis. Santo Paulus bilang begini, emas dan perak tidak ada padaku, tapi aku harus kerja. Butuh kepemimpinan yang menunjuk teladan di dalam krisis ekonomi, dia harus buat apa? Kisah 20 ayat 33. Dia buat apa sebagai pemimpin?
Kisah 20 ayat 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Lanjut. Kamu sendiri tak. Lanjut, Pastor. Iya, lanjut. Tapi terpotong-potong. Bantu dulu dari 33 lengkapnya. Terus ke belakang sampai Oke. saya bilang stopnya di mana. Oke. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Sudah. Ya. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke revolusi meja makan. Tapi ingat bahwa meja itu punya 4 kaki. Bagaimana jasmanimu, fisikmu, bagaimana bagian spiritualmu, bagaimana bagian sosialmu, dan bagaimana bagian pekerjaanmu atau finansmu. Bagaimana bagian dari roti itu untuk supaya istri anakmu kita semua bisa makan dari meja yang sama. Selamat datang di revolusi meja makan. Oke, apa yang dibuat Yesus? Yang pertama dia suruh siapkan meja. Ini penting sekali di dalam Lukas 24. Yesus rindu untuk makan Paskah. Kita bantu dulu ayat ke 24 kalau tidak salah. Coba bantu dulu. 14, coba 14. Lukas 24:14. dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu Dalam berjalan. Ini penting sekali. Nanti tiba perjalanan ke Emmaus, revolusi di sini terjadi. Mulai dari perkataan-perkataan, tetapi kita belum lihat. Meja makan dijadikan apa? Dijadikan sesuatu yang penting sekali. Kita masuk ayat 30. Ayat 30. Kita lihat setelah kebangkitannya dulu. Kita lihat meja makan seperti apa. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Meja Di makan situ mereka. Meja makan dijadikan tempat di mana membantu kita untuk melihat realita. Ketika Yesus memecah-mecahkan roti di Emmaus itu, rasul-rasul terbuka matanya. Berapa kali dalam meja makan, di meja kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, adalah kesempatan untuk membuka mata kita terhadap kenyataan. Theo, sebuah revolusi tidak akan pernah terjadi tanpa melihat kenyataan. Saudaraku, bagaimana meja makanmu menjadikan engkau dan keluargamu membuka mata terhadap kenyataan yang terjadi? Anak kita seperti ini kah? Ternyata kehidupan gereja seperti ini kah? Mulai dari situ. Berapa kali kita menjadikan meja makan di rumah kita masing-masing seperti Yesus dan Kleofas di Betania dan murid yang satu untuk membuka mata melihat kenyataan yang sebenarnya? Sebuah revolusi tidak akan terjadi tanpa sebuah studi realita. Teologi pembebasan Amerika Latin dengan metodenya ber, juzgar, y actuar.
melihat. Husgar, omong tentang kenyataan itu. Oh, dokumen ini omong, oh kenyataan seperti ini. Dan aktuar, ambil aksi. Tetapi aksi keputusan yang kita ambil setelah mata kita terbuka dan melihat. Bukankah dalam perjalanan kita selama dari Yerusalem ke Emmaus, mata kita masih tertutup? Tidak lihat apa-apa. Berapa kali meja makan di rumahmu dijadikan sebagai tempat di mana kalian bisa melihat kenyataan hidup untuk sebuah revolusi? Ini jadi persoalan besar. Bukankah mata kita masih tertutup? Di situ baca kembali ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lanjut 31. Itu 31, Pater. Oh, 32, maaf. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Meja Dan makan. Meja makan. Setiap ayat berhenti dulu. Meja makan bukan tempat untuk bermimpi tentang utopia, tentang mimpi yang terlalu besar. Meja makan, revolusi dimulai dengan melihat kenyataan. Kita sudah terlalu banyak berbohong. Politikus berbohong. Pemerintah berbohong. Gereja juga kadang pemimpinnya berbohong. Omong tentang sesuatu yang jauh dari kenyataan. Jadi persoalan besar. Makanya Paus Fransiskus bilang, sebelum menjadi sangat spiritual dalam hidupmu, jadilah sangat manusiawi. Lihat kenyataan, revolusi dari meja makan mulai dengan melihat kenyataan yang sesungguhnya. Mereka melihat yang sesungguhnya. Tuhan ada di sana. Di manakah engkau ketika aku lapar? Di manakah engkau ketika aku telanjang? Di manakah engkau ketika aku sakit dan di penjara? Di manakah engkau ketika aku orang asing? Setiap kali yang melakukannya untuk yang kecil ini, melakukannya untuk aku. Revolusi dimulai dengan melihat kenyataan, bukan melihat utopia dan mimpi. Kita sudah terlalu banyak punya politikus yang hanya membantu kita bermimpi dan berhayal dan berhalusinasi. Kata seorang filsuf, politik itu seperti membangun istana. Kalau tidak dibangun di dalam keadilan sosial, istana itu akan menjadi penjara. Perkawinan itu seperti membangun istana. Jika tidak dibangun dalam kasih yang nyata dan setulus-tulusnya, perkawinanmu akan menjadi penjara selama hidup. Meja revolusi dimulai dari meja makan, tetapi bukan omong tentang mimpi. Omong tentang membuka mata melihat kenyataan. Revolusi dalam segi pastoral dimulai dari omong di meja makan tentang kenyataan yang sedang hidup di antara umat Allah. Tentang kebutuhan mereka setiap hari. Tentang rasa sakit dan penderitaan mereka. Karena itu Paus bilang begini, revolusi kepemimpinan rohani Katolik dalam gambar seorang gembala. Gembala ada di depan bukan untuk tunjuk jalan, lebih dari tunjuk jalan, yaitu mampu ambil resiko. Karena bahaya datang, dia harus pertama yang menghadapi. Tempat kedua
dari revolusi kepemimpinan, leadership gereja menurut Paus Fransiskus, tanggal 28 Juli 2013 di Brasil, dia omong di hadapan semua pemimpin Amerika Latin Katolik, dia bilang begini, tempat kedua dari gembala yang baik adalah di tengah-tengah domba, supaya dia punya harum wangi domba. Kalau yang dipimpinnya perokinya adalah petani, dia harus bau lumpur. Kalau pemimpinnya, kalau umat jemaatnya, dombanya, nelayan, dia harus punya bau ikan. Jangan sampai tugas di desa, harumnya lebih banyak kota. Kalau di antara paroki pengungsi, dia juga harus menangis seperti pengungsi. Leadership sesuai dengan kenyataan. Sebuah revolusi tidak akan terjadi tanpa sebuah kenyataan yang real. Buka mata untuk melihat kenyataan. Pemimpin yang baik harus ada di belakang, kata Paus Fransiskus. Karena begitu banyak domba yang lebih pintar daripada gembalanya. Kalau omong tentang kepemerintahan, omong tentang keuangan, Theo di sini omong, bukan saya. Kalau omong tentang bagaimana jatuh bangunnya perkawinan, panggil mereka. Jadi persoalan di sini, mau revolusi, tetapi tidak mau terjun di dalam kenyataan. Jadi revolusi kita hanya utopia, mimpi, sekedar mimpi tanpa kenyataan. Meja makan. Yang pertama saja Theo, sudah berapa menit kita omong tentang meja makan, seperti Yesus dan Kleofas dan murid yang satu di Betania. Kesempatan untuk melihat yang nyata, bukan yang tidak nyata. Ini jadi persoalan besar ketika kita hanya melihat meja makan sebagai kesempatan wora. Oke, Matius 9 ayat 10. Kita bongkar semua yang meja-meja dalam kitab suci kalau mau. Perjanjian baru saya lebih pakai. Matius 9 ayat ke-10. Matius 9 ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu, orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Tahan dulu. Jadi, Revolusi sebagai orang Katolik dari meja makan untuk semua orang, tetapi mulai dari orang-orang yang membutuhkan. Persoalan revolusi dimulai dari orang yang tidak butuh. Yesus duduk makan dengan pendosa. Yesus duduk makan dengan tukang apa nih? Tukang curi, ya, macam gitu kan? Tukang apa? Pemungut cukai. Theo, kenyataan politik. Berapa politikus kita didampingi oleh pemimpin-pemimpin agama supaya mereka jangan korup? Berapa pastoral politik, pastoral sosial, pastoral apa saja yang boleh dinamakan di sana untuk mendampingi para politikus kita dengan ajaran sosial gereja. Karena mereka dicap politikus pencuri, koruptor dan semua. Lalu pekerjaan kita sebagai pelayan sabda untuk mereka di mana? Bagaimana dengan politikus ini? Sida-sida dari mana? Dari Ethiopia. Di situ Filipus harus pergi dan duduk di samping. Bukan meneriakan dia dari luar dan mengatakan engkau jahat, engkau tidak tahu apa-apa. Bagaimana saya bisa mengerti kalau tidak ada orang yang menjelaskan kepada saya? Bantu dulu. Kisah 9 ayat 28 bunyi bagaimana kalau tidak salah di situ. Kalau tidak 9 dia ke 9. Kisah 9 ayat 28. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Bukan 9. 20.
20. Ayat 28. Kalau tidak 20 ayat 28 kisah Filipus ya. Bukan di sebenarnya 6. Coba 6 ya 6. Engkau bantu bukan 6. 8 ayat 28. 8 ayat 28. Oh ya, benar Filipus. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Kita belum tahu Lalu orang kata itu Roh, siapa. Sida-sida dari Ethiopia. Ethiopia, orang penting dalam struktur politik kepemerintahan. Lanjut. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekati kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Theo, Nah, revolusi, standar dulu. Revolusi dimulai seperti di meja makan, duduk di samping. samping. Berapa kali orang-orang seperti Yesus, dia duduk dengan penjahat, dia duduk dengan pungut cukai, dia duduk dengan orang berdosa, tapi duduk di samping untuk dengarkan mereka. Di tempatnya menghakimi mereka. Keputusan pastoral. Makanya kita jangan bilang dulu tentang revolusi dari meja makan. Kita tanya dulu, kita duduk di mana di meja makan? Kita duduk di samping? Bagaimana saya bisa mengerti itu? Kalau tidak ada orang yang menjelaskannya. Maka naiklah Filipus dan duduk di samping. Dan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus, jalan di samping. Jalan bersama-sama. Revolusi tidak membuat engkau jalan di belakang. Jalan di samping. Jalan bersama-sama seperti engkau duduk bersama-sama di meja makan. Dan ingat, revolusi harus dimulai dari orang-orang yang membutuhkan. Kalau politikus membutuhkan Tuhan Allah, mereka sudah punya semua yang dunia, uang dan lain sebagainya. Engkau duduk di samping supaya mereka bisa punya Tuhan Allah. Ini jadi persoalan besar. Ketika gereja berdiri di depan hanya untuk menghakimi tanpa mendampingi. Anda meneriakan kenabian, tetapi tidak membantu mereka untuk menyadari. Kepemimpinan untuk revolusi harus seperti apa? Di meja makan. Sekarang, ketika di meja makan, revolusi dimulai dari melayani. Yang mau jadi besar di antara kalian harus menjadi pelayanmu. Di dalam Yohanes 13 mulai dari ayat 1, pembasuhan kaki para rasul, apa kata Yesus? Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 4 langsung. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Tetapi mereka buat apa? Ayat 2. Makan bersama. Ayat 2. Mereka sedang makan bersama. Cukup dan selesai. Iblis poin penting itu, iblis terpenting untuk Yudas. Ketika mereka makan bersama. Yesus bangun ayat 4. Makan bersama. Yesus bangun. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki. Langsung ke ayat 12, selesai membasuh.
Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ayat 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Tahan dulu. Revolusi dimulai dari meja makan ketika Yesus menunjukkan teladan. Yang kulakukan, perbuatlah itu. Yesus bangun ketika makan bersama. Ambil resiko pertama, menunjuk teladan yang pertama. Revolusi dimulai dari mengikuti teladan Kristus. Menjadi pelayan. Ini menjadi persoalan besar. Karena itu di dalam 13 ayat 34 Yesus omong tentang hukum kasih. Yohanes 13 ayat 34, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Lanjut supaya Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Simon Petrus berkata kepada Yesus, selesai. Cukup di situ. Meja makan. Yang pertama, teladan Yesus. Menjadi pelayan. Meja makan. Sebagai kesempatan memberikan hukum baru. Yaitu hukum kasih. Revolusi harus dimulai dengan revolusi kasih. Hukum baru kuberikan kepadamu. Kasihilah. Tetapi apa itu kasih? Revolusi harus dimulai dengan kasih. Kalau tidak, parah. Kalau tidak dimulai dengan kasih, rusak di situ. Karena kita akan jatuh dalam tanpa harapan. Tetapi Santo Paulus dalam Roma 5 ayat 5 sebagai tema dari Jubileum, dia bilang pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena ada sesuatu yang ada di dalam hati kita. Roma 5 ayat 5, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Di dalam hati kita. Artinya, di meja makan Yesus memberikan hukum kasih. Revolusi dimulai dari revolusi kasih. Dan kasih itu diberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Dan kasih itu adalah apa? Makanya apapun yang terjadi, revolusi meja makan adalah revolusi kasih. Di mana Yesus memberikan dirinya. Di mana Yesus memberikan hukum kasih. Kuberikan hukum baru kepadamu. Kasihilah. Itu dari meja makan. Karena itu, Santo Paulus mendefinisikan kasih dalam 14 kategori. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Definisi kasih menurut Santo Paulus. 1 Korintus 14. 1 Korintus 13 ayat 4-7. 1 Korintus 13 ayat 4-7. "Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak.
Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Theo, tetapi pertanyaan saya, yang kita jelaskan tadi, mejanya Tuhan, Allah. Ada juga hati-hati di dalam 1 Korintus 10, kalau tidak 10 ayat 21. Ada di situ, hati-hati di situ. Meja Tuhan punya atau meja setan punya? 1 Korintus 10 ayat 21. 1 Korintus 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Persoalan di situ, Theo. Persoalan di situ, Theo. Di terjemahan Indonesia dikatakan perjamuan. Di situ meja aslinya. Kamu tidak bisa berpartisipasi dalam mejanya Tuhan dan mejanya iblis. Hanya di Indonesia diterjemahkan, tidak tahu kenapa diterjemahkan sebagai perjamuan. Pertanyaan saya di sini, Theo. Untuk sebuah revolusi dari meja makanmu, engkau makan dengan Tuhan Allah atau engkau makan dengan setan? Kami bantu dulu di interlineal 1 Korintus 10 ayat 21. Apakah di situ perjamuan atau meja? Oke, baik Pak Tar. Saya open cam habis ini. Ya. 1 Korintus 10 21. 21. Ya. Saya kasih besar dulu. Ya, Kita lihat dulu komparasinya. Oke, 1 Corinthians 10 21. Oke. Ini ya. Odunaste poterion kurio pinein kai poterion daimonion odunaste trapezes. Tuh, trapezes. Ya, Terjemahkan buka. itu. Yang sinonim dengan trapezes, ya. Dari transliterasinya dari trapeza, ya. Ini kata benda, genusnya feminim. A Meja. table for food of banquet or banqueting, bangket. Nih, basket, keranjang. Tidak. Tabelnya meja. Meja untuk perjamuan. Table, nah itu. Oke. Meja. Jadi persoalan di situ, Theo. Di meja makanmu, meja siapa yang kalian gunakan? Mejanya Tuhan atau mejanya setan? Mau revolusi bagaimana kalau itu? Kalau kamu pakai mejanya Tuhan, mejanya setan. Baca kembali, Soe, ganti perjamuan dengan meja. Table. Soe, 1 Korintus 10 ayat 21, perjamuan itu diganti dengan meja. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam meja Tuhan dan juga dalam meja roh-roh jahat. Dia lebih di asli demonio, setan. Tapi diterjemahkan ke Indonesia menghaluskan. Roh-roh jahat. Prater, silakan baca, mungkin Ini ada. saya pakai terjemahan Indonesia yang lain ya. Ya. Nih, ini terjemahan Indonesia yang lain ya. Oke, ini 1 Korintus 10 ayat 21 di sini.
Saya pakai ini aja penunjuknya ya biar mudah. Oke. Kalian tidak boleh makan ya pada meja Tuhan dan juga pada meja roh jahat. Tuh. Theo, mau revolusi? Mulai dari meja mana yang kau pakai? Tuhan punya atau setan punya? Itu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Revolusi meja makan. Tapi harus tahu kaki meja dulu. Kaki meja yang menopang meja makanmu seperti apa. Meja kehidupanmu ditopangi oleh apa saja. Begitu Theo. Terima kasih teman kelas datang. Mantap, mantap. Kau jadikan bahan katekesis untuk kau punya di bawah kok. Ya, supaya kalian lihat situasi hidup tuh. Nah, begitu. Ya. Ini teman kelas datang begini pakai revolusi meja makan ini. Woi, jadi revolusi nalo lagi bahaya sekali di sini. Ya, kalau istilah Bejawa bilang perjamuan itu tuh istilahnya loka tua mata api. Di mana di situ ada perjamuan, ada pembahasan, dan semuanya terjadi di dalam situ. Itu, makanya di situ. Jadi, tapi yang kau lihat meja Tuhan Allah punya atau meja setan punya? Untuk revolusi. Begitu. Ya. Oke, teman kelas saya juga. Jadi gue menjelaskan ini teman kelas ini mantan SMM lagi ya. Woi, Mariologi lagi mereka keras begini. Sudah lupa semua tuh Romo. Salam untuk ibu Ibu Sunade kok. Ya, sudah beristirahat jam begini. Oke. Saya teman kelas. Suatu kali kita buat Zoom kok teman kelas semua nih. Bisa. Boleh. Kau panggil kau punya ponaan Rusina tuh kok untuk omong tentang moral. Oke, teman-teman. Ini saya bangga sekali teman kelas datang teman Niko. Tidak, saya mesti memantau daripada saya dengar kata orang. Lebih baik saya ikut live lah. Oh, ada yang omong tentang saya, kayak jahat ya orang tukang gosip. Kau Ya, banyak. Ibu-ibu, nona-nona. Mudika juga, OMK juga. Baik. Ya. Siapkan mereka deh, kalau tidak bagaimana? Ya. Siapkan orang-orang muda supaya mereka jadi Katolik yang gigi, yang militan dalam pengertian pengetahuannya, jangan militan yang untuk yang mabuk. Tapi luar biasa. Artinya pencerahan-pencerahan yang Romo buat ini kan ibaratnya apa ya? Memperluas cakrawala beriman lah. Mungkin berimannya hanya sebatas di atas kursi. Mungkin dia naik level, dia sudah di atas atap sehingga dia bisa melihat cakrawala lah, pemandangan imannya. Gitu. Maksud saya lebih suka lihat dari yang kenyataan ya. 4 kaki meja, begitu, botol, yang nyata, rumah, kebun. Yesus pakai banyak perumpamaan sebenarnya. Dan itu ada sekitar 80 lebih perumpamaan kalau kita analisa semua. Ya. Ya, sampai tema ini saya angkat ya karena saya Bapak Uskup hanya sampaikan menyangkut tentang makan bersama, tapi rujukannya jelas ke Ekaristi. Sangat jelas. Dan itu makanya ada satu prinsip dasar namanya Ekaristi yang dirayakan dengan Ekaristi yang dihidupi. Ya. Doa yang didaraskan dengan doa yang dihidupi. Contoh, ketika doa yang didaraskan Bapa kami. Doa yang dihidupi berlakulah sebagai anak. Yang ada di surga didaraskan, yang dihidupi pikir juga hal-hal surga tuh dalam hidupmu ini. Karena hidup itu seperti rekening bank, hanya bisa ditarik dari apa yang kau simpan. Sudahkah engkau menabung sesuatu untuk surga?
Ketika engkau mengajak Saya dan juga suruh, berilah kami rezeki pada hari ini. Ya, Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu Tuhan. Berapa kali dalam hidupmu doa nyata, doa yang dihidupi, engkau memuliakan nama Allah atau engkau memuliakan namamu sendiri? Karena itu saya punya teman kelas dipanggil yang mulia. Hoi, gara-gara ini Bapak Uskup bilang, "Oi, engkau di WA nih yang mulia." Saya bilang, "Ya, saya terinspirasi dari nama saya Lukas bab Theophilus. 1 ayat 1." Kisah 1 ayat 1, Theophilus yang mulia. Ya, makanya teman, kita gali kitab suci itu untuk apa sebenarnya ya? Ini yang prinsip dasar. Sola Scriptura jangan pernah dijadikan untuk keuntungan pribadi. Karena Paulus dia mewartakan tanpa lupa. Kita bongkar ayat-ayat ini untuk apa sebenarnya? Paulus sudah menjelaskan itu. Ya. Dan ingat, orang dikatakan lebih baik ketika dia meneliti kitab suci, tapi untuk kebenaran. Karena dia membaca kitab suci tiap-tiap hari. Jadi orang Katolik kalau tidak baca kitab suci tiap hari, kategori kebaikan lebih baik dari Santo Paulus itu kita tidak sampai di situ. Di dalam Kisah 17 ayat 11, dia omong begini, kategori menjadi lebih baik. Saya bantu dulu. Kisah 17 ayat 11. Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada dulu. orang-orang Tahan dulu. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. tahan Karena kancing di mereka situ. Kancing dulu di situ. Kriteria kenapa mereka lebih baik daripada yang di Tesalonika? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan Yang pertama. setiap hari. Yang pertama. Karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati. Yang pertama. Dan yang kedua, kategori lebih baik karena apa? Yang kedua. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Karena itu Katolik mau jadi lebih baik, jangan pernah lupa dekati firman Tuhan. Jangan lupa baca dan terima firman Tuhan. Dan selidiki supaya menemukan yang benar itu seperti apa. Dan jadikan firman Tuhan untuk kepentingan dirimu. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 17, Santo Paulus bilang, saya tidak sama seperti yang lain. Hati-hati pendeta-pendeta di sini. Yang menjajahkan, yang menjual firman Tuhan untuk mereka sendiri. 2 Korintus 2:17. 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Maksud murni. Makanya tadi kita bongkar sama dengan teman kelas Theo, mantan SMM. Kami masuk sama-sama dari Mateloko, 6 tahun di Mateloko dari SMP sampai SMA. Dia itu paling bijak di antara kami ya, dan paling tua, amin tidak. Terima kasih teman kelas kalau sudah datang kunjung ya. Saya bangga sekali teman kelas datang ke sini. Semoga engkau jangan bilang, orang gosip di luar, maka saya buktikan sama teman kelas benar tidak nih. Jahat teman kelas begini nih, memang saya lapis keras nanti lama-lama. Oke, seperti itu. Teman kelas temamu. Kalau ada teman lain, silahkan nanti. Ada sesuatu, engkau yang mantan SMM ini mau tanya apa lagi? Tahu semua. Bukan soal tahu, hanya kita mencoba mengupdate tema-tema tema-tema yang lagi viral,
yang punya Oh, iya. kaitannya dengan iman Katolik. Ada yang tanya. SMM. Kami tamat 99, saya ke SWD, Theo ke SMM. Marcel Ngebu di bawah kamu, di bawah yo. Kamu setahun, Pater Marcel. Ya. Pater Ya, Marcel. Marcel di bawah. Dia sekarang kepala bagian di Kabupaten Ngada di Bejawa sana. Ya, Engkau engkau kepala bagian apa sekarang? Biasa. Jadi, Biasa. Dia rendah hati, dia dari dulu rendah hati. Oleh kamu sering ketemu kan? Rinus di mana? Rinus Roja mereka. Rinus di sini di Bejawa. Tapi ini Ngiso juga kepala bagian kan sekarang? Jangan Baik. kepala bagian. Saya jadinya tidak nyaman. Intinya